Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat juara semua. Gimana kabarnya pagi hari ini? Semoga sahabat juara semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan jangan lupa untuk selalu mentaati protokol kesehatan. Perkenalkan, nama saya adalah Ibu Nuroh. Saya merupakan guru bimbingan dan konseling atau guru BK dan juga guru PPKN yang mengajar di kelas 7 dan 8. Nah, di sesi pertama ini saya akan memberikan sedikit pengantar tentang materi kita yang berjudul Etika dan Tata Krama. Tata krama disebut juga dengan sopan santun. Tata krama di sekolah itu berlaku untuk semua warga sekolah, ya. Jadi tata krama itu nggak hanya dilakukan oleh si A ataupun si B, tidak, tapi dilakukan oleh semua warga sekolah. Nah, contoh tata krama di sekolah itu antara lain adalah berpakaian rapi, pakaian yang bersih, terus juga berpakaian sesuai aturan sekolah. Nah, kan kalian sudah dikasih tahu tuh ya waktu MPLS hari pertama ya, aturan seragam SMP 7 seperti apa. Nah, kalian harus memakai seragamnya seperti itu ya. Hari Senin ya seperti apa, Selasa seperti apa, dan yang lain sebagainya. Oke. Kemudian juga contoh tata krama di sekolah itu memberi salam ketika kita berpapasan dengan guru ataupun dengan teman ataupun dengan kakak kelas ya. Tidak ngobrol ketika guru sedang menjelaskan pelajaran. Nah, ini kan kalau kita belajarnya secara tatap muka ya. Nah, sekarang ini kan kita belajarnya lewat online atau daring ya. Nah, pembelajaran daring pun jangan pernah lupa untuk selalu menggunakan etika. Nah, kalian kan akan sering berkomunikasi dengan wali kelas, dengan guru mapel, otomatis lewat HP. Nah, itu juga ada etikanya. Ya, seperti apa etikanya? Pertama, kalian harus memperhatikan waktu. Jangan pernah menghubungi wali kelas atau guru di waktu jam-jam orang istirahat. Misalnya jam 8 malam, jam 9 malam ya. Itu jangan pernah melakukan di jam seperti itu. Guru-guru kalian juga butuh waktu untuk istirahat ya. Yang kedua, jangan pernah lupa untuk selalu memulai dengan salam ya. Assalamualaikum, selamat malam Bu, selamat pagi Bu, selamat sore. Itu harus menggunakan bahasa seperti itu ya. Terus juga jangan pernah lupa untuk selalu mengetik nama kamu dan kelas. Karena tidak semua Bapak Ibu guru menyimpan kontak siswa. Paham ya? Jadi jangan sok jadi terkenal. Saya juga kadang suka bingung gitu kalau ada yang WA saya tapi nggak ada nama dan nggak ada kelas. Ya, jadi misalnya contohnya begini. Assalamualaikum Bu, saya Ahmad kelas 7D. Nah, itu kan jelas ya. Nah, yang berikutnya langsung ke intinya. Jangan WA-nya muter-muter nggak karuan, bikin bingung. Langsung ke intinya apa yang kamu ingin tanyakan ke gurunya. Dan yang terakhir, jangan lupa ucapkan terima kasih ya. Nah, jadi masa daring ini atau segi online kayak gini pun kalian harus tetap menggunakan etika ya. Kalau kalian WA atau ngechat gurunya harus pakai etika. Kemudian contoh dari tata krama atau etika pergaulan dengan teman sebaya itu misalnya menghargai kekurangan dan kelebihan teman kita. Ya, kita tuh jangan gampang menghina orang lain ya. Kemudian juga kita juga harus bisa menjaga privasi orang lain gitu ya. Itu kalau kamu bisa beretika dalam pergaulan itu akan sangat indah sekali ya. Seperti indahnya sebuah pelangi yang terdiri dari 7 warna. Nah, kita juga kalau hidup kita bisa menghargai perbedaan-perbedaan yang ada, itu juga akan indah ya. Oke, baiklah, kalian bisa melihat video tentang materi etika dan tata krama ini ya. Mungkin dari saya cukup segitu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita udah ada di depan ruang bimbingan konseling SMP Negeri 7 Kota Cirebon. Ruangan yang kayaknya tuh ditakutin sama murid-murid ya.
Padahal sih enggak, kayaknya sih guru-gurunya juga lucu, kita kenalan aja kali ya. Yuk, masuk. Assalamualaikum Bapak Ibu. Halo. Nah, di sini kita mulai dari Ibu Nurah dulu ya. Nah, kita udah bersama dengan Ibu Nurah. Ibu, boleh nanya nggak sih kalau misalnya fungsi BK tuh apa sih? Oke. Sebelum saya jelaskan fungsi BK, mungkin ada baiknya sahabat juara di sana juga tahu apa itu BK, ya. BK itu kan singkatan dari bimbingan konseling, ya. Dalam BK, kami guru BK itu biasanya disebut dengan konselor, dan kalian siswa disebut dengan konseli. Kegiatan antara saya guru BK sama siswa itu kan disebut dengan konseling, ya. Nah, bimbingan dan konseling sendiri itu artinya adalah pemberian bantuan atau memberikan bantuan untuk para siswa untuk mengembangkan potensi dirinya dan juga untuk menemukan bakat minatnya, ya, dan juga untuk memahami lingkungannya, ya, menangani masalah gitu. Nah, fungsi BK-nya yang tadi Bella tanyakan itu ada yang menyebut fungsi BK itu ada 8, ada juga 10. Cuma saya akan menjelaskan secara garis besar aja ya, Bella, ya. Yang disebut fungsi BK itu kita memberikan bantuan pada kalian untuk memahami atau mengenal potensi diri, ya, bakat minatnya, terus mengembangkan potensinya, yaitu lewat ekstrakurikuler. Supaya kan SMP 7 itu banyak ya, Bel, ya, ekstrakurikulernya. Nah, makanya silahkan kalian datang ke ruang BK, kita akan bantu kalian untuk memilih eskul mana yang lebih condong ke minat dan bakat kalian. Jadi sesuai dengan passionnya. Jangan sampai salah nih, udah masuk ke pramuka ternyata nggak cocok, gitu kan? Makanya silahkan datang ke ruang BK, itu salah satu fungsinya. Kemudian selanjutnya, BK juga bisa memberikan bantuan tentang pemilihan jurusan atau sekolah. Nih Bella kan udah kelas berapa ini Bella? Kelas 8. Kelas 8. Nanti tahun depan Bella bisa ikut pelayanan BK tentang penjurusan atau sekolah lanjutan, mau ke SMA atau SMK. Itu sudah silahkan datang ke ruang BK, bisa ngobrol dengan kami tim BK, ya. Selain itu juga ada kita memberikan bantuan dalam pengentasan masalah. Kalau kalian punya masalah, baik itu masalah pribadi, sosial, belajar, ataupun masalah karir, silahkan datang ke ruang BK. Curhat di sini boleh, ya. Kalian boleh curhat dengan siapapun guru BK yang kalian mau. Kita akan bantu kalian untuk mengatasi masalah. Itu adalah beberapa dari fungsi BK, dan masih banyak lagi sebenarnya fungsi BK. Jadi jangan sampai salah ya, BK itu bukan polisi sekolah. Jangan sampai takut masuk ke ruang BK. BK tuh nggak menyeramkan itu kok teman-teman. Bella ini sering masuk ke ruang BK bukan karena ada masalah, ya. Silahkan datang ke ruang BK, kunjungi kami dan silahkan curhat dengan kami. Kami akan membantu kalian mengatasi masalah. Itu saja ya. Ya, terima kasih Bu atas informasinya. Jadi kita lanjut ke Bapak Yohanes. Halo Bapak. Ya. Mau nanya, jadi kan sekarang kita lagi di masa pandemi nih. Ya, kira-kira pelayanan BK di masa pandemi ini tuh gimana sih? Kalau pelayanan BK di masa pandemi ini mungkin pasti berbeda ya. Iya. Dan kebetulan di sini kita ada 4 guru BK. Tadi sama Bu Nurah sudah, kemudian saya. Dan ini masih ada 2 lagi ibu guru BK, tapi kebetulan lagi ikut pesantren kilat di ruang multimedia tadi. Pelayanan kita tidak sama dengan ketika masa biasa, ya. Pasti kita sama. Otomatis Bapak Ibu guru adalah memberikan pendampingan, memberikan solusi. Terlebih pada saat pandemi ini kan anak-anak pasti banyak sekali yang mungkin stres, ya kan, karena banyak tugas, daring, PJJ dan lain sebagainya. Kita bisa memberikan sedikit ya, mungkin cara-cara mengatasi stres. Kita mungkin bisa membuat vlog, kita mungkin bisa juga melakukan Zoom meeting dengan anak-anak. Kita kan dibagi setiap Bapak Ibu guru BK pasti ada beberapa kelas, kita bisa melakukan Zoom meeting dengan anak-anak. Kita bukan memberikan tugas, tapi kita memberikan penguatan, memberikan semangat supaya anak-anak bisa mengikuti pembelajaran selama pandemi ini.
Kemudian kita juga bisa, misalnya kan kalau di kita kan ada absen secara pakai HP itu ya namanya. Itu kan kita bisa ngecek HP kalau misalnya ada beberapa anak yang tidak masuk atau tidak absen, kita coba menghubungi, kalau nggak bisa dihubungi kita melakukan home visit seperti itu. Ya, terima kasih Pak atas infonya, cukup kiranya ya. Ya gitu teman-teman tentang BK dan juga lingkungan ruang BK ini ya teman-teman. Jadi jangan takut lagi kalau misalnya masuk ke ruang BK ya. Gitu aja.